tidak dapat dipungkiri bahwa desa merupakan salah satu faktor penentu nilai-nilai integritas negara kesatuan Republik Indonesia. Walaupun desa dianggap sebagai wilayah terdalam, wilayah terluar, maupun wilayah terkecil dalam susunan negara kesatuan Republik Indonesia, namun dalam segi kuantitas, desa ini sangat menentukan nilai integritas, nilai persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Oleh sebab itulah sangat penting sekali wilayah desa ini diatur di dalam undang-undang. Maka saat ini yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Nah, dalam pemaknaannya kita dapat melakukan pendekatan-pendekatan dari berbagai aspek. Misalnya, kita dapat melihat desa itu dalam kacamata sosiologis, dalam kacamata ekonomi, politik, maupun hukum. Jadi, banyak kacamata yang dapat kita sandarkan dalam pemaknaan desa itu sendiri. Misalnya, jika kita lihat dalam kacamata sosiologis, maka desa itu adalah suatu kesatuan masyarakat yang hidup dan bertempat tinggal di wilayah-wilayah tertentu, di mana ukuran wilayahnya itu tidaklah besar, bisa dikategorikan wilayahnya dalam ukuran kecil. Ya, ini dalam takaran radius besarnya suatu wilayah. Namun dalam kuantitas jumlah desa ini banyak sekali di negara Republik Indonesia, sehingga tadi yang saya sebutkan, masyarakat desa ini sebagai penentu bertumbuhnya nilai-nilai persatuan kesatuan negara Republik Indonesia. Jadi kita tidak boleh memandang remeh masyarakat desa itu sendiri. Saya ulangi bahwa dalam aspek sosiologis, masyarakat desa itu dia saling kenal mengenal dengan baik. Jadi, konsekuensi dalam sektor wilayah yang kecil, sehingga sangat memungkinkan individu satu dan dengan individu lainnya itu saling kenal mengenal dengan baik. Nah, itu dalam sandaran sosiologis. Belum lagi masyarakat desa itu diikat oleh kekuatan adat dan kekuatan sosial yang mengikat mereka. Jadi, nilai original adat istiadat, nilai original sosial itu masih sangat melekat pada masyarakat desa. Dan masyarakat desa itu selalu berdampingan dengan kebaikan-kebaikan alam. Jadi pada masyarakat desa itu mereka pasti tidak asing dengan kebaikan alam seperti tersedianya hasil laut, ya, hasil perkebunan, hasil sungai, ya, hasil hamparan tanah sawah. Nah, ini yang dianggap sebagai kebaikan-kebaikan alam yang melekat pada masyarakat desa. Dan juga ada faktor-faktor penentu dalam pandangan sosiologis bahwa masyarakat desa itu selalu diasosiasikan dalam bentuk pendidikan yang rendah. Walaupun pada kenyataannya ya bisa kita anggap tidak semua desa saat ini seperti itu, karena distribusi lembaga pendidikan pada wilayah-wilayah kabupaten kota di Indonesia itu sudah dapat dijangkau oleh masyarakat desa, sehingga masyarakat desa dapat merasakan pendidikan dalam performa strata 1, strata 2, dan jika memungkinkan masyarakat desa dengan akses ya yang sangat dekat dengan perkotaan, ya, ibu kota kabupaten, ya, sangat mungkin sekali ya masyarakat desa itu meraih pendidikan dalam strata 3. Dengan demikian dapat terlihat bahwa masyarakat desa itu adalah suatu masyarakat yang menjalankan kehidupan sehari-harinya dengan kesederhanaan, atau ada yang menyebutnya masyarakat desa itu menjalankan kehidupan sehari-hari dengan homogenitas. Adanya bentuk keseragaman dalam mata pencaharian,
dalam pergaulan hidup dan tidak mempunyai banyak kepentingan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, itulah karakteristik sosiologis dari masyarakat desa. Lalu, kacamata berikutnya dapat kita lihat dari kacamata ekonomi, di mana desa dalam aspek ekonomi adalah suatu lingkungan masyarakat yang mendiami pada wilayah tertentu, di mana hasil mata pencaharian itu berasal dari kebaikan-kebaikan alam. Jadi, adanya sumber alam yang dapat dinikmati oleh masyarakat desa itu menjadi sumber perputaran ekonomi yang sangat mendukung dalam kehidupan sehari-hari mereka. Misalnya, masyarakat desa itu bergantung kepada wilayah-wilayah laut, sehingga masyarakatnya mayoritas menjadi nelayan, ada yang menjadi petani dalam perkebunan, dan ada pula merawat beberapa pepohonan yang dapat dimanfaatkan nilai ekonomisnya di wilayah pegunungan. Nah, itulah sebagian besar masyarakat desa dalam artian ekonomi. Jadi, kita dapat menyimpulkan masyarakat desa dalam aspek ekonomi, mereka yang akan bergantung kepada kebaikan-kebaikan sumber daya alam, sehingga potensi sumber daya alam itu dikelola menjadi potensi ekonomi. Belakangan ini, maraknya muncul industri-industri hutan, industri perkebunan yang masuk dalam desa, sehingga terkadang masyarakat desa itu bergeser pada level menjadi buruh-buruh pada industri tersebut. Jadi, ini juga dianggap sebagai mata pencaharian masyarakat desa dalam pencarian kebutuhan sehari-hari mereka. Artinya, tidak hanya dalam perkembangan konsep kekayaan alam, juga dalam konsep industrial yang masuk ke dalam desa, sehingga masyarakat desa itu sendiri menjadi buruh dalam industri tersebut, maka kita dapat menilai dari dua aspek. Yang pertama adalah golongan masyarakat desa yang hidup bergantung kepada alam. Yang kedua adalah masyarakat desa yang bergantung kepada industri-industri yang hidup pada wilayah desa tersebut. Nah, itulah dalam aspek ekonomi. Berikutnya, dalam pandangan politik, dalam kacamata politik, desa merupakan sebuah organisasi pemerintahan yang dapat mengatur masyarakatnya. Jadi, secara politis, masyarakat desa itu sendiri mengakui adanya struktur-struktur pemerintahan, adanya struktur-struktur musyawarah desa, dan adanya struktur-struktur lembaga-lembaga penunjang dari wilayah desa tersebut. Jadi, dalam konsep politik, mereka juga mengalami dinamika politik. Misalnya, ketika masyarakat desa dihadapkan dalam pemilihan kepala desa, masyarakat desa dihadapkan dalam pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa. Nah, ini semua dianggap sebagai desa dalam paradigma politik. Sebelumnya, sudah dijelaskan berkaitan tentang pemaknaan desa dalam kacamata sosiologis, pemaknaan desa dalam kacamata politik, dan pemaknaan desa dalam kacamata ekonomi. Dan saat ini kita membahas berkaitan pemaknaan desa dalam artian hukum. Di sini kita akan menyandarkan dari dua pendefinisian yang disajikan dalam undang-undang. Undang-undang yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, dan yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Mari kita lihat yang undang-undang pertama. Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 memberikan definisi dan pemaknaan desa. Di dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah, di mana pemerintahan itu langsung berada dalam koridor kecamatan atau langsung di bawah camat. Dan juga pemaknaan desa dari undang-undang tersebut menyatakan desa diberikan hak dan kewenangan untuk mengatur urusan rumah tangganya. Ya, maksud rumah tangga di sini adalah jika ada persoalan-persoalan menyangkut dinamika kehidupan sosial masyarakat, itu
diselesaikan di wilayah desa itu sendiri. Lalu desa diberikan kewenangan-kewenangan politis untuk menentukan siapa yang menjadi kepala desa dan lain sebagainya. Jadi struktur-struktur yang hidup di desa pada tahun 1979, maka struktur itu juga menjadi bagian yang diurus dari masyarakat desa itu sendiri secara otonom. Nah, ini adalah makna dari pengaturan rumah tangga sendiri yang dilakukan oleh masyarakat desa. Namun itu semua dibingkai dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi kalau kita lihat kembali pemaknaan desa dari Undang-Undang tahun 79 tersebut, di dalamnya juga terdapat frasa dalam sebuah Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi sangat pentingnya desa untuk pemersatu dalam konsep integritas negara Indonesia yang tipologinya itu berpulau-pulau, ya. Jadi sangat urgen sekali apabila pendefinisian desa itu menyebutkan desa merupakan bagian dari penegakan negara kesatuan Republik Indonesia. Dapat kita lihat juga pemaknaan desa di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Di dalam undang-undang tersebut, desa dinyatakan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu. Dan desa diberi kewenangan untuk mengatur urusan-urusan pemerintahan dan urusan-urusan internal rumah tangga di kawasan desa tersebut. Sehingga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ini bersifat akomodatif sekali karena mengakui hak asal-usul dan hak tradisional yang hidup dan tumbuh berkembang pada masyarakat desa. Dan juga tidak lupa pula dalam pemaknaan desa dalam undang-undang tersebut bahwa desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam bingkai sistem pemerintahan Republik Indonesia. Jadi, sebagai subsistem pemerintahan terkecil, maka nilai original yang hidup di tengah-tengah masyarakat desa itu sangat diakui oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Misalnya saya contohkan melalui undang-undang ini, maka setiap penyebutan nomenklatur desa di berbagai desa yang tersebar di wilayah Indonesia itu mempunyai penyebutan-penyebutan yang berbeda. Misalnya, untuk mengidentifikasikan desa di Sumatera Barat, maka dikenal dengan nomenklatur nagari. Nah, nagari ini mempunyai fungsi sama seperti desa yang dikepelai oleh wali nagari. Berbeda juga di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, mempunyai nomenklatur yang berbeda pula. Karena penyebutan desa di Kabupaten Siak disebutkan dengan istilah kampung. Jadi, di Kabupaten Siak itu berbeda nomenklaturnya pada desa-desa lain di Provinsi Riau. Bahkan, Badan Permusyawaratan Desanya itu juga mempunyai nama lain. Misalnya, Badan Permusyawaratan Kampung atau yang disingkat dengan kata Bapekam. Nah, menarik sekali dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ini karena sangat mengakomodasi dan betul-betul melihat kesadaran masyarakat hukum yang hidup di tengah-tengah desa tersebut. Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tersebut, maka pemaknaan desa itu semangatnya adalah semangat menjaga keberagaman pada masing-masing sektor desa. Karena dalam undang-undang tersebut, rohnya adalah roh pengakuan hak asal-usul dan hak tradisional. Artinya, keberagaman itu harus betul-betul dijamin oleh pemerintahan pusat dan tidak boleh memaksakan keseragaman pada masing-masing desa yang pernah tertuang dulunya di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979. Jadi, kalau kita bandingkan pada era Soeharto melalui Undang-Undang pada tahun 1979 tersebut, memaksakan adanya keseragaman. Namun,
Saat ini di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 justru menjamin keberagaman masing-masing desa.